kita berpikir ya udah nih lumayan ya gitu ya, mungkin buat uang sekolah anak-anak gitu ya 3 orang, uang dapur gitu ya, uang listrik itu lumayan gitu. Ya, Akhirnya pemasukan yang pertama tadi kan masih kecil ya karena kita belum renov. Begitu kita renov dan itu langsung jadi 20 kamar. Gaji saya tadi nggak perlu lagi dipotong. Karena bisa dari situ Dari situ dia udah menuhin jadi akhirnya. Selamat datang di podcast Obrolan Singgah. Kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Di episode kali ini, kita kedatangan suami istri dari Medan ke Jakarta. Pasangan ini memanfaatkan KPR untuk bisnis properti kosnya. Pak Tirta dan Bu Ira berhasil memaksimalkan lantai 2 dan 3 rumahnya untuk dijadikan kos-kosan. Penasaran ingin mendengarkan cerita sukses secara langsung dari narasumbernya? Temukan jawabannya di podcast Obrolan Singgah. Semua, saya Anggit. Selamat datang di podcast Obrolan Singgah, kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Di episode kali ini spesial banget, kita kedatangan pasangan suami istri yang luar biasa banget ya. Merantau dari Medan ke Jakarta, memulai bisnis kosan dari 4 kamar, sekarang sudah 60 kamar. Selamat datang kepada Pak Tirta Purba, Ibu Ira Ginting. Selamat sore Mbak Anggit, terima kasih sudah diundang di podcastnya. Sehat-sehat Pak? Sehat. Oke, siap. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Boleh. Nah, mungkin boleh di-share ceritanya nggak Pak? Gimana awalnya bisa memutuskan mungkin ya merantau dari Medan ke Jakarta, terus kemudian perjalanannya dari punya 4 kamar sampai sekarang 60 kamar gitu. Oke. Mungkin itu ceritanya cukup panjang juga ya Mbak Anggit ya, tapi coba saya persingkat ya. Tapi kira-kira pada panjang juga nggak apa-apa kok Pak. Jadi saya senang mendengarkannya. Thank you. Ya, jadi pada saat awal berkarir gitu ya, dan menikah dengan dengan istri saya, kita masih bekerja berdua ya, sampai akhirnya kita punya anak pertama, lalu istri kita memutuskan untuk istri saya tetap tinggal merawat anak gitu ya. Di Medan ya Pak ya? Di Medan, nah begitu. Sehingga pada saat itu ini saya kayak ditentukan kali ya, dipaksa oleh yang Maha Esa kali kira-kira kayak gitu bahasanya ya. Karena saya bolak-balik ke Jakarta dan menghindar kota Jakarta, tapi akhirnya end up di Jakarta. Nah, ceritanya Jakarta, jadi terus. Tapi memang aslinya Medan Pak? Asli Medan, betul. Besar, kecil, remaja dan sampai tumbuh di Medan, kuliah juga dari Medan, dan setelah itu berkarir ya. Nah, awal-awalnya di Medan, lalu mencari pekerjaan nih karena habis kontrak ya, dan waktu itu 2002 ya agak sedikit sulit ya mencari pekerjaan di daerah ya, kalau mungkin orang-orang daerah. Lalu saya mencari pekerjaan yang ternyata banyak ke Jakarta ya. Karena itu caranya mungkin yang saya pikirkan waktu itu. Ternyata banyak pekerjaan, dan di mana saya waktu itu bekerja diterima di perusahaan telekomunikasi ya. Nah, setelah diterima saya berkarir di total perusahaan itu sekitar 11 tahun juga ya. Nah, tetap ya saya agak ngeyel atau bandel, jadi walaupun sudah bekerja di Jakarta masih ada keinginan untuk balik ke Medan, ke kota kampung halaman, saudara, keluarga, orang tua lengkap ya masih di situ. Jadi saya cari cara lah ya, tetap aja insist mau balik ke Medan walaupun di satu perusahaan itu. Kejadian nih gitu ya, balik ke Medan saya dari Jakarta tadinya, balik ke Medan. Terus berkarir, nggak taunya udah lama di Medan dipromosi ke Jakarta lagi. Balik lagi Pak. Balik lagi ke Jakarta, saya udah kedua kali nih ke Jakarta. Terus setelahnya lalu saya karena kepikiran lagi mau ke Medan, ada perusahaan lain gitu ya, lalu saya dipanggil atau di interview perusahaan ini untuk berkarir di Medan, walaupun perusahaan itu perusahaan Jakarta juga, telco juga, kompetitor lah ya gitu. Nah, karena keinginan awal tadi masih ada, kembali lagi saya ke Medan, keluar dari perusahaan yang telco ini, lalu pindah, dan kemudian saya bersama keluarga di Medan gitu. Ya kira-kira gitu, itu udah kedua kali ya, jadi perusahaannya nggak stabil waktu itu, lalu akhirnya memaksa saya untuk
berkarir lagi di Jakarta. Ini udah ketiga kali. Nah ini ketiga kalinya akhirnya membuat saya berpikir kayaknya saya harus di Jakarta terus deh gitu. Kayak berjodoh kali ya sama Jakarta. Kayaknya saya di Jakarta nih gitu deh gitu ya kira-kira. Nah akhirnya saya berkarir di Jakarta kira-kira 2 tahunan gitu ya sebelum di tahun 2015 saya dan istri saya minta keluarga ikut ke Jakarta karena waktu itu saya pulang pergi gitu kan cukup bukan hanya secara ekonomi ya tapi lebih ke emosional aja ya karena saya kan butuh istri dan anak-anak terutama yang masih kecil-kecil gitu yang waktu harus saya tinggalkan tapi saya berpikir sudah kita harus fokus di Jakarta dan saya nggak balik lagi ke Medan waktu itu. Nah dari 2015 itu Mbak Anggit kita sebelum mereka datang saya hunting kurang lebih 3 ke 6 bulan untuk seputaran Jakarta dan Tangerang gitu ya juga saya survei gitu ya dan nggak menemukan rumah yang saya inginkan. Jadi kita memang start from zero lah ya di Jakartanya. Iya. Dan dulu niatnya sebenarnya mencari rumah ya Pak? Cari rumah aja, tapi saya mikirnya karena anak saya ada 3, cowok, cewek dan cowok yang terakhir. Saya berpikir untuk memberikan mereka kamar yang sendiri-sendiri lah ya. Cukup untuk mereka nanti besar dan punya kamar masing-masing dan gitulah ya lengkap gitu di kamarnya. Itu awalnya jadi saya punya standar kamar minimal 4 gitu. Karena keluarganya Iya ada anak-anak 3 dan kami gitu ya. Iya. Nah, untuk mereka satu-satu idenya begitu lalu saya hunting dan nggak ketemu. Nah suatu hari ada satu agent yang sampai hari ini agent itu kita masih berhubungan erat dengan si agent ini karena ceritanya juga nanti di ujung bahwa agent ini yang memberikan kita banyak rezeki juga ya. Kita akhirnya saya ditelepon atau dihubungin dia dan WA, Pak Tirta nggak mau rumah yang di sini ya, oke. Tapi saya ada 1 unit nih, udah lama ditawarkan kalau nggak salah udah setahunan gitu ya di marketing kan, tapi nggak ada yang beli. Dan dia bilang ini alamatnya di Setiabudi gitu, Menteng Atas gitu. Saya nggak ngerti kan nama Menteng dan nama Setiabudi itu kayak kalau di sinetron doang yang saya denger gitu ya. Saya nggak tahu ininya gitu, kayak gimana tuh. Tepatnya di mana? Iya gitu betul. Nah, saya juga memikir emang ada rumah kosong di Setiabudi ya gitu kan. Blank banget sama sekali nggak ngerti. Lalu saya datangin rumah itu dan benar-benar mirip dengan apa yang saya pikirkan. Ada kamar di bawah 2. Jadi sesuai 2 lantai, iya betul. 2 lalu di atas ada 4, begitu. Jadi kira-kira ini cocok nih buat saya dan keluarga. Lalu akhirnya kita putuskan ambil rumah itu tentunya dengan KPR ya. Kita ada ada uang sedikit untuk punya cash dan tabungan-tabungan yang lainnya sampai saya pikir dan istri saya juga nanti berperan sangat penting kalau urusan secara finansialnya juga ya kita harus kalau ada emas kita jual semuanya demi kita tuh nggak avoid banget punya resiko yang besar gitu ya, utang gitu. Jadi kita coba DP-nya gede, lalu pinjamannya kecil kan, lebih mikir ke situ lah ya. Lalu kita pikir udah deh, lalu begitu Mbak ceritanya. Pertama kali kita punya 1 unit ini, tadi kita tinggal di situ. Masih ada kan ya Pak sampai sekarang? Masih kita tinggal di situ. Jadi anak-anak yang tadinya kita pikir mereka seneng banget dengan rumah ini mau di atas, itu mereka nggak terlalu seneng ternyata di atas saat itu gitu ya. Dan mereka lebih senang di bawah lantai 1, mungkin karena males sekalian naik ke lantai 2 gitu dan seterusnya. Nah ya gitu, lalu kita bersih-bersihin ya, karena kan bagian kebersihan istri saya, anak saya gitu, saya juga kalau weekend dan seterusnya. Itu kerjaan kita bersihin melulu gitu kan di lantai 2 gitu. Nggak dipakai gitu karena dipaksain juga mereka nggak mau, masih kecil ya. Waktu itu makanya paling besar juga masih kelas 5 SD atau kelas 6 SD dia si Samuel. Gitu Mbak. Jadi awalnya dari situ lalu akhirnya ada yang gimana tuh Pak? Kok bisa jadi kos-kosan nah, gitu istri saya yang memulai lalu mencoba membuka satu peluang gitu kan ke kita yang daripada kita nggak tahu. Gitu ya, betul gitu. Terus daripada kosong berarti tadi 4 kamar tadi kemudian ditawarkan sebagai kos-kosan. Betul. Terus setelah itu gimana tuh Pak perkembangannya? Apakah kan dari 4 kosong? Iya, gimana? Jadi rumah itu gede Mbak Agit. Banyak space yang kosong. Ini rumah yang sama kan ya Bu? Iya. Oke. Space yang kosong terus
ini apa? Ini di tengah kota ada taman bunga di dalam rumah. Oh gitu. Iya, sama orang sebelumnya aku bilang, aduh ini nggak benar ini karena mengingat cicilan yang gede. 2M itu aku kaget sebenarnya Mbak Agit dari Medan itu. Kalau di Medan itu 500 juta aja udah wow gitu. Ini 2M, gelap. Terus aku ngakalin karena agak susah dengan 3 anak hidup di Jakarta. Ada space kosong, aku mulailah. Itu space-nya di atas ya Bu berarti? Di atas. Oh gitu. Di atas sampai ke lantai 3. Lantai 3 tadi nggak dipakai itu sama gitu? yang punya. Iya, kata dia tuh gudang nggak terpakai. Jadi itu kerjaan saya Mbak Agit. Ngecat, paling ngecat, ngerapikan, terus bikin sekat, kamar mandi dalam, mulailah berinovasi sendiri. Ya. Tukangnya saya sendiri gitu ya, turun tangan langsung. Mandor juga sendiri ya Bu? Iya, semua sendiri karena kembali ke dana tadi supaya budgetnya kecil. Minim habis kalau kata Iya, benar. Jadi cari tukang pun harian. Gitu. Jadilah yang 10 kamar, lantai 2, lantai 3. Mulai lihat tetangga pun positif dia, maksudnya. Karena di situ juga banyak kosan ya Pak Bu ya. Iya. Positif benar. Terus permintaan pun kami lihat, wah banyak juga lumayan ini. Ya. Permintaan tuh gimana Bu? Ada yang datang ke sana? Yes, gitu. Oke. Iya, menanyakan gitu-gitu ya. Iya. Terus enggak pun pekerjaan rumah jadi ringan. Yang tadinya kami harus kerja bakti, gotong royong, weekend. Nah, ini do mereka paling enggak kamarnya do dibersihnya sendiri. Paling lorong-lorong itu bagian kita. Itu awalnya kos putra campur? Campur. Dan targetnya karyawan sekitar Iya Budi, betul, daerah Setiabudi. Jadi dari situ kita melihat awalnya kita nggak realize gitu ya, dan nggak ada intention mau masuk ke bisnis gitu, mau gitu bisnis ya, event nggak ada. Mulai itu ya memang betul kata istri saya, kita berpikir ya udah nih lumayan ya gitu ya, mungkin buat uang sekolah anak-anak gitu ya 3 orang, uang dapur gitu ya, uang itu listrik itu lumayan gitu. Ya, walaupun cicilan tetap harus potong dari gaji saya gitu, cicilan rumah ini tadi yang awal ya. Nah, sudah tapi begitu. Tapi at least operasional udah bisa udah di-cover lumayan, dari ini lumayan ya, kerasa dari kosan ini. ya. Dari awal kita datang mungkin kita jual itu mungkin sekitar 6 bulan atau setahun dari kita tepatin, kita baru membuka kosnya itu. Yang dari 4 kamar dulu ya Pak? 4 itu kita mulai jual, jadi sebelumnya kita nggak jual gitu. Nah, seperti dari istri saya bilang, ternyata lumayan ya, ada yang lama, ada yang awet nawarin, gitu ya, ada yang awet tinggal di situ, dan ada yang nawarin teman-temannya, ada yang nyari lagi gitu kan. Nah, akhirnya tadi saya bilang kita buka lagi nih di atas gitu. Jadi ada memang agak cukup bisa desain 1 kamar lagi, berapa kamar lagi dari 4 kita tingkatin jadi 10 itu gitu. Itu awalnya. Nah, perjalanan di situ itu tahun berapa Pak kalau boleh? 2016 ya. 2016 ya. Oke. Sekitar 2017. Jadi itu setahun setelah kita tinggal, keluarga pindah ke Jakarta gitu ya, pertengahan anak sekolah masuk gitu, saya bawa anak semua setelah mereka terima rapot ya. Jadi udah pindah, udah selesai, saya urus pindahnya semuanya ke Jakarta gitu. Setelah itu ternyata si agent ini yang tadi saya masih ada cicilan tadi ya di Mandiri gitu kan, ternyata dia menawarkan gitu, Pak Tirta ini mau lihat-lihat nggak, ada 1 rumah di belakang mall Kokas gitu ya, Kota Kasablanka. Ya kita juga heran juga ya, surprise juga ya, kok ada orang mau jual rumah gitu loh. Yang kita juga nggak kebayang, kayak tadi Ibu bilang kalau 2015 2 miliar itu kan angka 2 miliar menurut saya cukup besar ya. Besar. Masih mungkin sekarang cukup lumayan harga segitu. Jadi tapi kita berani gitu loh ambil resiko, itu kan gambling ya. Kenapa Pak kok berani waktu itu? Apakah memang karena bisnis kosan yang pertama udah lancar jadi ini kesempatan baru atau? Ya ada resiko yang kita akhirnya sebelum kita ambil kita perhitungkan lagi gitu. Akhirnya kita meniru modus atau strategi yang dari rumah yang sekarang kita tempatin ini tadi gitu. Kita berpikir rumah itu tentu lebih mahal dari yang pertama jadinya. Jadi kalau itu sekitar 2M mungkin lebih mahal pasti karena di belakang mall ya. Jadi nggak jauh Mbak, kira-kira 5 menit gitu udah masuk ke mall Kokas. Oh gitu. Jadi cukup jarak. Iya, cukup dekat. Jadi lalu kita perhitungkan ya, perhitungkan resikonya tentu ada ya, lebih besar lagi karena kita belum selesai cicilan pertama.
cuman nggak terlalu berapa tahun lagi gitu ya, nggak terlalu jauh gitu ya. Kita ambil cicilan kalau selama 8 tahun. Yang pertama itu berarti selesai 2022 harusnya. Nah, namun karena ada tawaran ini, kita berpikir untuk mencoba menghitung, lalu kita hitung lah kira-kira sebulan 2 bulan, di mana dia udah menyediakan 8 kamar kosan putri di atasnya. Oh, memang sudah ada? Sudah ada. Lalu di bawahnya kosan satu keluarga lah, satu rumah doang. Kayak kontrakan gitu kali ya? Kontrakan, ya. Jadi satu rumah yang 2 tingkat, di atas sudah ada 8 kamar, di bawah rumah dikontrakin. Nah, lalu kalau dari situ aja memang kita perhitungkan, bayangin aja kalau cicilannya tentunya nggak kecil gitu ya. Nah, ya ini mungkin sedikit tips juga kalau buat yang mau mulai buat karyawan yang tentunya mungkin income-nya itu bisa dibilang kayak mungkin 4 atau 5 kali dari UMK daerah itu barangkali ya. Kalau Jakarta mungkin sekitar 20-25 juta gitu ya, mungkin ada pemirsa yang melihat atau apa, sangat mungkin untuk memulai usaha itu gitu. Kenapa? Karena ada kosan yang mengisi. Oke. Gitu. Itu yang tadi. Ada isinya pemasukan dari dari kosan itu. Nah, yang kemudian bisa digunakan untuk cover cicilan. Itu. Yes. Jadi bayangin di tahun 17-18 karena itu baru deal di situ ya, 18 kalau salah saya tetap punya cicilan ada 2. Nah, namun yang kedua udah mau dekat gitu ya, setiap ada bonus atau apa ya kita selalu sisihkan untuk menyelesaikan cicilan pertama gitu. Jadi biar cepat. Jadi dari payment bertahap betul, gitu ya Pak ya. Kita istilahnya mengurangi pokoknya. Betul, langsung cepat ya. Gitu. Jadi yang tadi 2022 udah dekat nih, 2018 udah mau habis. Itu satu. Gitu sih Mbak. Gitu. Lalu dari perhitungan rumah yang kedua, tadinya harga kamar itu ditawarkan oleh pemilik yang lama itu 700 ribuan. Lalu kita coba jual di atas 1 jutaan. Dengan renovasi upgrade Pak atau tanpa? Waktu itu kita nggak renovasi upgrade, tapi lebih ke pelayanannya aja sih. Ditambah gitu ya? Iya. Terutama ya masih kami juga yang menyelesaikan. Jadi ibaratnya ini kita nggak pakai asisten, itu saya, istri, anak-anak turun gitu deh. Kebersihan setiap hari, bersihin rumah gitu kamar mandi. Itu mulai dari situ dan memulainya gitu. Ini istri saya juga yang sangat semangat gitu ya. Jadi ibu kos. Jadi ibu kos gitu, senang dia karena antar jemput anak gitu ya. Setelah antar jemput anak beres segala macam, ada waktu kosong itu senangnya ada kerjaan yang lain gitu kan, untuk memantau kosannya gitu loh. Gitu, Itu kemudian dari 4, 10 ditambah lagi berarti ini 8 ya Pak waktu itu. Kos kedua betul, kos kedua ada di atas 8, satu rumah di bawah. Lalu istri saya juga nih yang nge-push. Ibu nih kayaknya pengen nambah kamar terus nih. Yang di bawah kita bikinin kamar kos gitu. Ini jadi yang kontrakan tadi dirubah juga Bu. Sekat semua jadi kamar karena tanah mahal ya. Lorongnya harus kecil lah aku bilang. Maksimalkan lah ya. Supaya lorong cuman muat sepatu tong sampah ya. Badan segini lah, jangan yang gendut-gendut amat ulang. Jadi asal muat kamar mandi dalam, karena aku lihat mereka biasa cari itu kan kamar mandi dalam Bu. Terus AC iya. Karena karyawan mungkin ya Bu. Iya, jadi udah mulai hunting lah. Lihat belajar dari YouTube juga aku Mbak Anggi. Jadi tengok gimana bentuk kamar kos orang ya. Nggak ada mandor ya, tukang harian gimana lah ya. Model keramik, mulailah hunting kayak mana yang bagus supaya kamar mandi kelihatan dari kecil tapi kelihatan gede. Udah mulai bentuk keramiknya, merek AC, udah mulailah belajar. Itu hampir minus juga kami, hampir udah karena ternyata renovasi itu gede juga makan biaya, gede apalagi biaya tukang termasuk mahal kan di Jakarta. Betul. Jadi ini bapaknya ini tiap pulang kerja cuman gini Mbak Anggi bilang ini, dia cepet dia udah belum, dia udah cepet. Aku bilang aduh tunggu 6 bulan lagi baru kelar bilang. Masalahnya, udah selesai belum renovasinya gitu ya? Iya kelamaan, dia nggak nutup, dia hitungan terus ini Mbak. Jadi tapi kan kalau nggak ada yang target nanti ya kan Bu, ngejar-ngejar. Iya mulailah bikin ternyata setelah itu diminati. Tapi
Memang benar, agent juga yang memperkenalkan kami dengan aplikasi Memikos. Oh gitu. Kalau nggak dulu kami nggak tahu. Aduh, gimana ya yo? Itu berarti total jadi berapa kamar ya? Kan atas 8 tuh Bu, bawah juga 8 atau 20 totalnya. Jadi 20 totalnya. Oh, berarti bawah nambah 12. Iya. Oh ya. Di atas sebenarnya jadi yang 8 tadi jadi 10 juga. Oh di tambah lagi yang, jadi ada kamar yang ada ruangan yang bener-bener bisa pokoknya dimaksimalkan maksimal yang kemarin ada ruangan. Tangga jadi kamar gitu. Iya benar Mbak. Tangga jadi dua tangga itu apa dua ke atas. Ini pemiliknya gimana ya konsepnya kok bisa ada dua. Jadi tangga dicor lah. Nah, jadi kamar. Kamar satu jadi dua dibelah. Iya dibelah itu. Saya bilang tukang bagi rata aku bilang itu. Enggak boleh sini besar sini kecil harus rata. Sama. Iya. Karena nanti harganya juga sama kan ya. Iya. Dan kamar awalnya emang besar banget ya, jadinya kita bilang ini malah nggak efektif ya Pak. Iya besar banget ini nanti yang nempatin juga takut kegedean dan kemahalan gitu kalau kita jual kan. Jadi kita ambil yang tengah-tengah ya malah bagus buat yang masuk dan buat kita juga ya kan. Dari sisi harga juga pastinya lebih menarik kali ya. Betul. Gitu. Owner lama jual 700, kami 12,5 sampai 1,5 non AC, kamar mandi luar. Oh gitu. Tapi juga mungkin laku. Lagi naik ya. Lagi dari situ kan demand-nya sebenarnya stabil dan terus tinggi kali ya. Betul. Banyak kayak yang orang bekerja di daerah mall atau kantor kan juga ada di situ ya Mbak. Iya. Kalau kebanyakan ininya anak kosnya itu tadi Pak, pekerja. Iya, pekerja rata-rata pekerja. Jarang yang ada mahasiswa kayak mungkin 5% lah ya atau 1 2 3 orang gitu. Sekarang harganya masih di angka situ. 1, Kalau non AC 12,5, 1,5. Oke. Kalau AC udah di atas 2. Di atas 2. Oh iya. Oke. Ya tadi mungkin perjalanannya dari yang saya 2018 itu worry gitu ya, setengah mati gitu punya cicilan ini gitu. Kita deg-degan juga ya sebelum renov. Satu selesai begitu kita udah ada penyelesaian yang rumah pertama, kita berpikir jadi benar-benar sisa uang kan harusnya dibuat persiapan lah ya untuk yang hal-hal yang mendadak gitu, emergency gitu. Nah waktu itu benar-benar nggak ada emergency, hidup udah tinggal buat lunasin cicilan yang kita ada 2 gitu. Tapi puji Tuhan selesai juga yang pertama itu bikin ringan. Selesai di tahun berapa tuh Pak yang pertama? Itu kita mungkin 4 tahun ya kali ya. Oh oke. Ya, yang nggak lama ya Pak. Yang harusnya 8 tahun gitu kan. Oh diselesaikan lebih cepat. Kita lebih cepetin. Nah yang ini tadi juga begitu. Nah karena akhirnya pemasukan yang pertama tadi kan masih kecil ya karena kita belum renov. Begitu kita renov dan itu langsung jadi 20 kamar. Gaji saya tadi nggak perlu lagi dipotong. Karena bisa dari situ ya. Dari situ dia udah menuhin jadi akhirnya. Untuk cicilan yang rumah kedua. Betul. Inilah yang saya baru paham soal apa istilah yang di marketing sekarang ya atau di YouTube mungkin ya yang dibilang bahwa tanpa modal gitu ya yang katanya mungkin akuisisi properti tanpa modal. Iya kayak gitu-gitu saya baru paham itu sekarang gitu mungkin. Nah karena cicilannya itu dibayar oleh penghuni, kos-kosannya tapi kita benar-benar effort ya. Kalau mungkin yang lain mungkin ada yang ketemu dengan caranya. Kalau kita nggak ketemu, kalau kita baru bangun itu baru ketemu itu setelah membangun, merenovnya semua. Jadi satu unit yang nggak dibayangin orang lain, kita yang punya visi, ada cicilannya ini X gitu, yang akhirnya kita sekat lah intinya gitu ya. Kita mulai gitu. Jadi kita renovnya itu benar-benar banyak kita. Jadi physically juga turun dan ini memang effort kita sekeluarga ke arah itu cukup menurut saya heroik banget lah ya sampai akhirnya kita punya segitu gitu. Kita nggak ada pemikiran yang lain-lain. Ya, akhirnya ternyata cukup menyelesaikan cicilan bulanannya dia gitu. Dan akhirnya. Sekarang pun yang kedua udah selesai ya Pak? Sekarang yang kedua udah selesai. Terus masuklah kemudian yang ketiga ya Pak? Ya itu setelah 2000 berapa tahun itu ya? Mungkin bisa cerita tahun berapa itu kita yang di Ben Hill? Ya, yang di Bendungan Hilir. 2 tahun. Iya. 2 tahun ini. 2 tahun terakhir ya kita beli pada saat pandemi sih gitu. Itu modal juga perbankan? Iya. Oke. Jadi kita sama istri juga memang orang yang nggak suka berhutang ya atau risk tolerance-nya itu rendah banget. Kita nggak mau nyicil kalau kita pikir dia nggak ada ibaratnya negatif ini lah ya, iya betul. Dari cash flow dari properti. Nggak akan kita ambil gitu. Gitu. Jadi
yang satu udah selesai, kita udah pikir udah break dulu aja gitu kan, kita santai-santai dulu, nggak ngoyo mau bikin lagi gitu kan, memang udah capek, karena mungkin pemilik kos tahu ya gimana hidup punya kosan gitu kan, malam atau subuh diteleponin anak-anak, air mati gitu kan, internet mati gitu. Apalagi ini penjaganya bapak ibu sendiri kan, betul. Jemput tukang air gitu-gitu, jadi itu juga hidup yang baru buat kita gitu kan, ngurusin anak kos-kosan, macam-macam lah ya ininya kejadiannya ya, baik propertinya, anak kosannya, betul, gitu ya Pak ya. Betul. Syukurnya banyak yang baik kok gitu daripada yang negatif. Daripada yang buruk. Kalau kosan yang ketiga Pak itu diakuisisinya kapan tuh Pak? Itu 2021 ya. Oh iya udah 2 tahunan ya? 2020 apa 2021 ya kira-kira gitu Mbak? 2022. Enggak, itu baru 2 tahun terakhir sih. Oke. Itu juga sama ada hunting. Selama pandemi 2 tahun kami nggak nemu ini. Tapi memang berarti udah sampai ke Jakarta Barat itu gitu. Kerjaan ya. Muter juga sih sambilan gap year. Berarti setelah properti kedua tadi memang Bapak dan Ibu memutuskan untuk yuk kalau ada kita nemu yang baru gitu, lagi kita ada lagi ya, coba gitu ya. Oke. Tak taunya dapat apartemen. Oh gitu. Terakhir apartemen Pakuwon. Alhamdulillah. Karena kami nggak bisa tipenya megang duit cash, harus jadi barang. Harus jadi barang. Iya. Kenapa tuh Bu? Bakal habis kalau megang uang cash nggak nampak bekasnya. Iya. Kalau jadi barang dan barang yang menghasilkan oke lah ya Bu. Iya. Terus ini apartemen Pakuwon kayaknya bagus kata Bapak. Ya sudah ambillah pulang. Sebenarnya aku prinsipku nggak mau apartemen karena nggak menginjak tanah. Oh oke. Iya, aku harus menginjak tanah baru itu milikku. Tapi ya sudah daripada judulnya daripada. Karena belum nemu ya Bu ya. Iya. Terus itu setiap malam itu kan Mbak, aku itu nengok Detikcom, Rumah 123. Hunting sendiri sampai tengah malam itu sampai jam 1 subuh. Ini cari kosan ya Bu ya? Iya, cari kosan. Enggak nemu. Kalau Bapak sih santai aja dia. Kalau aku nggak bisa tidur memang ini mau kemana? Karena apartemen ini nggak terlalu berat cicilannya. Oke. Kan sisa uang masih banyak gitu kan, maksudnya dari kosan tadi kan. Sebelum habis ya Bu ya. Iya. Ini gimana caranya ditaruh di kos-kosan. Sampai jam 2 subuh huntingan nggak ketemu. Ketemunya itu lewat Bang itu? Bukan agen. Lelang. Oh lelang. Lelangan. Oke. Nah ini pun baru kali ini juga dapat lelangan sepertinya. Itu awalnya gimana tuh Bu? Dari agen juga atau kebetulan nemu di internet? Itu sebenarnya udah ditawarin agen juga cukup banyak sih Mbak. Cuman memang nggak tahu di belakangnya mungkin nggak diumumkan gitu, nggak tahu ya orangnya. Tapi ternyata tuh properti lelang. Lelang, kita baru ketemu di lokasi dan ternyata itu udah mau dilelang bank gitu ya. Ada 2 pembelinya juga, cukup seru juga ya kejadian waktu itu. Jadi nego langsung ya Pak? Nego langsung di tempat. Dan kita akhirnya menang karena kita naikin dikit di atas harga si tapi berarti yang datang. By value harusnya Bapak Ibu dapat potensi, dapat harga yang cukup di bawah bagus sih, yang bagus ya. Apalagi pada saat krisis ya. Iya. Nah, sekali lagi sama kejadian yang kosan yang kedua terjadi juga di kosan yang ketiga. Oh gitu. Persis gimana sama. Tuh, Pak? Di atas kosan, di bawah rumah mereka gitu. Rumah pemilik. Oke. Jadi di atas sudah ada kosan putri juga, mirip banget gitu dengan yang kedua. Itu ada 10 juga ya, ada 10 kamar ya, di lantai di atas. Oke. Nah ini dia jual mungkin karena kesulitan. Dan sudah operate ya Pak, maksudnya sudah dioperate oleh mereka gitu. Okay. Tadinya kita nggak agak back and forth lah ya lihat situasi karena dia lelang, kita nggak ngerti lelang kan. Kita nggak belajar juga kan, kita taunya KPR gitu. Iya. Kalau sistemnya lelang kan harus perbankannya ada lebih dari 1 kan, harus 2 menurut saya. Kalau menurut saya ya, kalau itu kenapa Pak? Mungkin ini saya sekalian belajar ya Pak ya untuk lelang itu. Karena dia minjem ke bank A gitu ya. Dengan mungkin dia ada resiko bunganya tinggi ya karena dia butuh banget waktu itu, dia akhirnya ambil tetap terpaksa gitu ya karena dia nggak ada akses ke bank yang lain. Nah yang lelang kan bank A ini gitu, yang membelikan saya gitu kan. Dan menggunakan bank lalu B. Saya pakai bank B gitu karena saya kan nggak punya uang seperti tadi dibilang Ibu, kita nggak ada uang sepenuh sebanyak itu. Kalau angkanya mungkin lebih tinggi dari si angka kosan di Casablanca gitu, yang kedua gitu, jadi lebih mahal ya harus uang cash. Dan itu harus cash. Kalau lelang tuh harus cash. Jadi caranya menyelesaikannya
kita akhirnya ke bank B ini itu dengan mengagunkan rumah kita yang kedua, gitu. Yang pertama, karena akhirnya jadi selain kita punya cash, gitu kan, untuk nutupin itu lalu butuh pinjaman karena gitu pakai KPR. Jadi kita minjem ke bank B dengan agunan rumah yang pertama. Betul, butuh buru-buru banget gitu kan. Situasi memang cukup runcing waktu itu karena ada deadline harus ditransfer gitu-gitu ya. Ini benar-benar. Dan propertinya potensial ya Pak. Iya, tapi benar-benar stres banget karena itu lelang itu bikin kita belajar banyak ya soal dunia perlelangan itu memang nggak smooth gampang, nggak smooth gitu ya. Itu kita termasuk smooth itu. Gitu. Kita Pak harus transfer hari ini angkanya 1 miliar gitu. Itu kan benar-benar. Tapi kalau nggak dilakukan itu kita bisa di Lego orang lain gitu ya. Iya, bisa ditikung gitu ya Pak. Betul, karena memang kita bilang wah ini harus kita ambil, kita harus transfer, kebetulan memang ada, lalu berikutnya dia percaya, lalu kita ada waktu jeda untuk ambil KPR dan seterusnya, akhirnya tutup, gitu, kita bisa buy rumah ini, full jadi milik kita, yang properti ketiga yang di Ben Hill, Bendungan Hilir, jadi cicilan kita yang properti pertama, gitu, karena saya ibarat sekolahkan yang rumah pertama tadi, gitu. Iya. Terus untuk pendanaan kan berarti setelah itu tetap ada renovasi Pak terhadap rumah ketiga. Oh iya betul. Pendanaan renovasinya kemudian kita tunggu dulu kayak sama dengan yang sebelumnya Mbak gitu. Mungkin 6 bulan 8 bulan setelah dia beroperasi yang bawah nggak terlalu banyak kita sentuh, kita rubah gitu ya. Kalau ada yang mau sekamar, ada yang mau nyewa kamar 2-3 kamar di bawah ada gitu kamar mereka. Kita sewain, tapi kalau sementara itu kita nggak ini sambil ngumpulin uang. Tadi kan dibilang Ibu memang renovasi itu besar banget biayanya ya. Baru setelah itu ketika pendanaannya udah cukup masuk renov. Iya, setelah udah cukup baru kita renov gitu. Itu yang di situ berapa kamar tuh Pak sekarang total berarti? Itu berapa kamar? 30 kamar ya. Oke. Berarti nextnya hunting lagi nih Pak, Bu? Ya lagi dilihat-lihat. Selesai juga Mbak. Oh itu selesai juga? Yang properti itu ya? Luar biasa. Lagi utangnya. Dan dipercepat juga ya Pak modelnya? Iya. Modelnya ngebom harus. Karena kan banyak bayar bunga. Iya. Mungkin kalau udah yang teman-teman yang lainnya mungkin bisa menyelesaikan KPR itu, kalau saya punya skenario itu menyelesaikannya kan biasa ada fix dan floating ya. Nah kalau saya sih ambilnya maksimum tuh 8 tahun gitu. Ya kemampuan saya lah ya, cari rumah yang sebesar itu, seharga itu gitu. Jadi lalu saya berusaha banget menyelesaikan itu di bawah fleksibelnya. Jadi sebelum floatnya ya Pak, sebelum floating betul, ya. Oke. Yang flatnya ya, flat rate bunganya. Jadi memang walaupun ada fee denda karena harus bayar lebih percepatan, tapi menurut saya jauh lebih murah daripada kalau begitu floating. Itu bunganya kan kadang-kadang lompat ya. Oke. Siap. Jadi mungkin kan sekarang udah punya 60 kamar nih ya, artinya 60 anak kos ya di dalamnya. Nah itu ada strategi pemasaran khusus nggak sih yang mungkin Ibu Ira terapin ya untuk menarik minat ya? Kok bisa nih 60 kamar terisi terus gitu kayak gitu? Pertama itu pasti lewat aplikasi Mami Kos. Nah, dari sini awalnya semua ini. Kalau nggak ada Mami Kos, kami mungkin nggak seperti sebesar sekarang ini. Iya. Terus dari marketing anak-anak itu anak-anak kos itu sendiri. Gitu. Jadi mereka rekomendasi. Iya, rekomendasi. Okay. Jadi aku bilang gini ya, nomor 1 itu harus servisnya ke mereka lah. Nah, dulu awal-awal kalau 4 kamar belum banyak anaknya itu sakit dia masih kita pantau. Oke. Iya itu masih itu kasih obat. Nah itu ke atas sampai kayak gitu. Iya masih. Benar-benar kayak anak ya Bu? Iya benar. 10 pun masih terpantau lah. Masih sekarang terlihat. 60? Sekarang 60. Dia nyaris nggak tahu ibu kosnya yang mana. Oke. Terus aku bilang itu sama bapak ya, buatlah mereka seperti raja. Aku bilang kita ini pelayan. Walaupun kita owner ya, tapi kita owner sekalian pelayan. Nah, karena apa? Semua yang kita dapat ini juga dari mereka. Jadi mereka kadang kami nggak tahu
tiba-tiba aja nelpon ke WA saya, dia bilang, "Bu, ada kamar." Saya cari dulu namanya di Mami Kos, karena saya nggak tahu dia di kosan yang mana. Kos Kevin atau kos Tirta Casablanca atau kos Tirta Ben Hill. Nggak ada. Terus saya, "Mas, tadi di kos yang mana?" "Oh, saya pun nggak tahu, Bu. Saya tahu dari mana? Rekomendasi teman kantor," katanya gitu. Okay. Jadi rata-rata hampir 50% itu selain Mami Kos dari rekomendasi mereka. Anak-anak masing-masing. Iya. Berarti mereka puas dan senang kali ya Bu iya, tinggal di situ. Karena motoku satu itu nggak boleh ada sampah, harus bersih. Yang kedua nggak boleh ada yang kehilangan. Tapi pernah kejadian Bu? Belum pernah juga ya, tapi nggak tahu. Tapi susah diin juga ya? Iya, hampir kita nggak pernah ada yang kehilangan sebenarnya. Jadi pokoknya tapi dijagain sampai jangan tinggal. Oke. Jadi awal-awal itu ke kamarnya aja kami masuk ini Mbak. Ke kamarnya masuk itu harus dibersihin. Bahkan sampai di dalam kamar ya? Iya, dibersihin. Itu biasa kalau anak-anak kos itu kalau udah uang kosnya 2 juta ke atas udah bisa bayangkan isi kamarnya ya. Itu perhiasannya berletakan, uangnya berletakan. Itu akan kami letakkan di situ, nggak akan. Penting nggak ada sampah, bersih, aman, mereka betah. Terus yang kedua, kalau mereka ada komplainan, itu nggak boleh lebih dari 1x24 jam. Harus selesai. Oke. Terlebih itu AC atau mampet, air gitu ya. Air. Jadi aku harus ada tukang yang harus standby, walau kita harus bayar mahal ini. Iya. Karena kita butuh cepat kan. Iya. Terus yang ketiga ini harus ramah. Ramahnya gimana tuh Bu? Kalau ketemu itu saya ngobrol itu Mbak. Ngobrol. Jadi ada satu positifnya. Kalau saya nggak punya mereka, saya tuh mungkin nggak akan bertemu orang-orang banyak. Jadi sebenarnya Ibu juga sekalian networking ya. Iya, itu mereka itu kalau aku bilang kantornya orang-orang hebat lah kalau aku bilang. Oke. Jadi ngobrol, nanyain mereka itu senang kalau ditanyain itu Mbak. Jadi kalau bahasa bagusnya dari membukakan pintu untuk orang lain, Ibu buka pintu untuk Ibu sendiri gitu kan, bisa ketemu orang baru. Iya. Terus mereka, jadi mereka itu kalau aku bilang ya, sukanya itu mereka pernah nyampaikan begini ke saya langsung. Kalau ibu kosnya masih Ibu Ira, kami akan tetap di sini. Tapi kalau udah bukan Bu Ira lagi, kami akan keluar katanya gitu. Bilang, lah nggak juga Mas, bilang gitu. Siapa aja pun akan memberikan pelayanan yang terbaik, bilang gitu. Terus kalau sukanya itu mereka kalau puas itu mereka nggak hitung-hitungan itu Mbak. Nggak hitung-hitung. Mereka misalnya datang dari luar kota tuh ya. Pasti ada aja yang dibawa yang tuh ibu kos. Itu anak aku itu paling senang itu Mak nih. Aduh gimana mestinya ibu kos yang memberi. Ini kok jadi anak kos yang memberi, aku bilang gitu. Terus kalau mereka puas, uang kos itu nggak perlu ditagih. Langsung bayar belum sampai tanggalnya. Bahkan udah bayar. Udah transfer itu. Jadi saya juga paling anti nanya, uang kos mungkin mereka telat sehari 2 hari itu ada beberapa. Saya haram nanya kan. Saya nggak nanya, tanya Bapak. Nggak pernah saya karena saya perasaan aduh mungkin dia ada sesuatu ya. Karena selama ini lancar, tiba-tiba nggak lancar pasti ada yang bermasalah. Iya, tapi tetap itu ujungnya bayar. Iya, walaupun misalnya ada juga yang nyicil, ada yang nyicil. Minta keringanan gitu Bu? Keringanan nggak tetap dicicil, tapi kalau harga nggak turun. Oke. Terus selama pandemi itu kan kamar-kamar nggak Bu tapi okupansinya atau pandemi aman? Pandemi waktu itu aman. Okay. Jadi aman banget kami. Jadi kamar itu tetap kosong pandemi. Tapi anak-anaknya itu kan balik ke daerah masing-masing. Dibayarin. Oh gitu, tetap bayar. Bayar. Dan mereka nggak minta pengurangan itu, nggak mau. Misalnya gini, Kak, biasa mereka manggil kakak. Kalau yang dari Sumatera manggil kakak. Kak, kurangin dong, karena nggak pakai listrik air. Nggak ada mereka, tetap dibayarin. Oh gitu. Iya, itu aku bilang ya, karena mereka puas dan nggak mau melepas kamar itu. Pengennya nanti kalau udah harus balik lagi ke Jakarta bisa tetap di kamar itu. Iya. Terus kalau mereka puas kalau kita naikkan mereka nggak akan komplain. Naikkan uang kosnya, nggak akan komplain. Yang penting yang tadi tuh bersih, terus misalnya internet kita tambahin kuotanya. Nah, gimana supaya mereka betah? Meningkatkan lah ya Bu. Iya. Ada cerita lucu atau yang bikin terharu nggak sih Bu? Saya menarik sekali kayaknya hubungan ibu sama anak-anak ini. Gitu. Jadi ada anak kos itu
yang dia memang waktu itu yang di Tirta Ben Hill. Oke. Dia sering curhat sama saya masalah orang tuanya gimana, misalnya udah curhat. Dia merasa saya dekat sama dia. Kemudian dia, Bu, saya nggak lagi kos bulan depan. Biasa mereka nyampaikan itu jauh-jauh hari. Okay. Jadi supaya kami cepat mengambil penggantinya. Loh kenapa Mas? Kembali lagi curhat. Nah, saya dapat kerja di luar begini-begini. Terus dia ada motor itu Mbak. Ada motor, terus dia bilang, Bu Ira, ini motor untuk Bu Ira katanya. Saya bilang, saya udah punya motor. Saya bilang, jadi saya nggak perlu. Untuk itu dikasih gitu Bu? Dikasih, STNK ditinggal itu. Waduh. Iya, BPKB-nya ditinggal. Biasa. Iya, ditinggal. Terus yakin Mas? Bilang iya, untuk Ibu Ira katanya gitu. Sampai sekarang masih di situ. Setahun kemudian dia WA dia bilang gini. Pindah kerja kemana tuh Bu? Tetap di Jakarta atau? Keluar Jakarta. Iya. Oke. Terus saya bilang, Bu, saya kirim uang katanya. Lah, uang apa? Saya bilang. Dia bilang gini, tolong ya Bu, motor saya diservis. Lah, jangan gitu Mas, saya bilang jangan begitu karena kami yang memakai. Kebetulan saya kasih untuk asisten di Warawiri ada kendaraan. Terus saya mau bilang enggak, nomor rekening kan udah ada di dia, selalu TF uang kos. Iya, ditransfernya. Aduh Mas, aku bilang gitu. Terus udah 2 tahun lah motor itu di situ. Enggak diambil sampai sekarang dia belum ada komunikasi lagi. Kayaknya betul-betul iya, STNK, BPKB ditinggal. Tapi hubungannya masih iya. Ada terus gitu ya Bu. Iya. Oke. Terus kalau anak-anak kos itu puas, mereka akan kasih komen bintang-bintang baik di Google Map, di Mami Kos. Nah, pasti tuh kalau dia puas, nggak perlu tanpa kita suruh juga. Nah, mereka kan kasih bintang-bintang gitu ya. Terus tapi Ibu pasti berhubungan baik dengan mungkin yang sudah keluar atau apa itu masih? Masih, tetap. Nanti mereka ada yang gini loh, Mbak. Misalnya dia udah keluar 3 tahun yang lalu, dia nelpon itu, dia bilang ini. Kangen gitu Bu? Saya kembali tugas, Kak, kembali ke Jakarta. Terus kamar saya yang dulu ya, di gitu. Aku lupa dong Kak, anak gitu banyak udah mondar-mandir. Aku pura-pura aja, oh iya kamar yang dulu ya gitu. Padahal aku juga nggak tahu kamar yang mana dia. Penting udah masuk aja. Nah, terus kalau kosan itu kita ada 3. Ini penuhnya ini nggak akan sama. Misalnya kos Tirta Kasablanka ini paling nggak pernah ini kosong. Jarang. Kos Kevin ini masih mau ada 1-2. Naik turun. Jadi di antara 3 kos ini supaya tetap penuh, aku ngakalin begini Mbak. Gimana? Jadi misalnya gini, ini overload di Ben Hill. Nah, di Tirta kosong dong 1 kamar misalnya. Nah, aku ambil dulu anak yang tadi itu yang mau masuk, mau nggak Mas di sini dulu? Aku bilang, nanti setelah kosong, sambil nunggu. Kesini ya, aku bilang gitu. Hampir semua mau saya atur begini strateginya. Walaupun beda lokasi ya. Beda lokasi. Oke. Iya. Terus tapi nanti memang ujungnya Ibu cariin di situ. Iya. Kadang mereka udah nggak mau lagi malahan Mbak. Yang terakhir nggak mau. Karena udah betah. Iya. Saya di sini aja lah Bu. Bilang, karena di Ben Hill banyak, sedang kapasitas kamarnya ini kan agak susah nanti pasar. Sedangkan Tirta Kasablanka aku nggak susah kan, nggak bisa Mas, harus balik ke Ben Hill karena udah di teks itu kamarnya. Strategi lagi supaya terisi lagi yang di Tirta Kasablanka. Oke. Dia puter-puter gitu aja itu Mbak. Iya. Saya mungkin menambahkan juga sih Mbak, kalau kita tuh kebetulan cukup lumayan pengunjungnya dari luar kota. Mungkin kita juga merasakan anak-anak yang sama seperti kita kali ya, yang merantau gitu ya. Nah itu juga bagian yang saya selalu ngomong sama istri, kalau yang anak-anak dari luar kota tuh bener-bener kita urusin gitu. Dirawat lah ya Pak. Diatur dia, kadang-kadang dia kan ngekos, nggak ada yang ngurusin gitu-gitu ya. Nggak, kita seolah-olah dia orang tua kedua kan Pak. Iya gitu, dan mulai dari dia turun di bandara kita kasih info. Gitu. Oke. Karena dia kan takut ya kadang-kadang. Betul. Mungkin dia hari yang pertama kali ya ke Jakarta ya, banyak jadi yang maksudnya sebelum menempati itu mereka juga nggak pernah datang ke kos. Belum pernah. Gitu. Itu pertama kali mungkin gitu. Okay. Ada yang mau mencoba beruntungan mereka bekerja gitu. Ada yang udah bekerja memang lalu dia ditransfer ke sini gitu ya, atau memang
interview gitu-gitu. Itu kita ada spesial juga. Ini baru banget lah sama Jakarta lah ya Pak ya. Mereka kan nggak ngerti gitu-gitu ya, kadang-kadang termasuk harga juga kita perhatikan gitu ya. Kalau mereka tuh misalnya ya pernah juga dari Makassar, dari macam-macam lah, Surabaya, dari Padang, dari Sumatera Utara. Itu kita juga amazed karena mereka tuh bilang, Pak kita dapat info ini kosan di daerah ini ya gitu. Nah itu ketahuan kan, boleh tahu nggak masuk dari mana? Selalu kita bikin pertanyaan begitu. Nah biasanya kalau yang dari sekitar Jakarta kita udah tahu ya, gitu treatmentnya. Tapi kalau yang dari luar kota tuh, saya dari gitu, betul. Ada yang dari Papua gitu ya, yang dia anaknya ini papanya polisi gitu ya. Dan dia mau sekolahin anaknya di Jakarta gitu kan. Nah kayak gitu-gitu tuh kita banyak menemukan tuh dari Indonesia Timur gitu, dari Barat juga banyak. Yang mau nggak mau mereka karena mereka juga pasti akan bingung ya pertama kali nyampe Betul, Jakarta. pastilah. Nah itu kita temenin gitu ya. Terus kita kasih info-info biar murah gimana, makan di mana, transportasi. Ayo nih kamu, kadang-kadang kita pinjamin kartu Jaklinggo gitu biar dia gratis. Situ ya, Pak, ya? Kamu beli ya, nanti ini Jaklinggo kamu. Jadi adaptasi dia terhadap lingkungan baru jadi itu dia lebih mudah ya. Iya, jadi dia nggak sendirian ya, kayak gitu kan. Kadang-kadang sepi gitu, nggak ada yang ngajarin dia, luntang-lantung gitu ya. Kalau sebagai orang kosan lah kira-kira gitu. Kalau sekarang servis yang ditawarkan di kosannya seperti apa sih Pak? Misalnya untuk harga sekian si anak kos itu dapat apa aja dari kosan Bapak? Kalau fasilitas gitu? Kita benar-benar lengkap di kamar gitu ya. Hanya perbedaannya kalau non AC ya di 1,2 atau 1,3, 1,5 tergantung besar kamarnya. Kalau yang udah 2 juta pasti kamar mandi AC, dalam dan AC dan ya itu. Kalau wifi udah komplit semua. Kayak air minum, apalagi ya cucian. Cuci kita enggak. Cuci kita enggak sendiri ya. Sendiri gitu. Cuma kita lengkap, ada tempat cuci, jemur ya fasilitas jemur, kompor, kulkas semua lengkap. Di masing-masing lantai biasanya ada kami siapin. Jadi kalau kulkas tuh minimal di tiap lantai ada 2 jadinya. Ada peraturan khusus yang diterapkan untuk ngejagain supaya operasionalnya mungkin lancar atau? Ya biasa ya, kalau kita kan nggak boleh yang bukan pasangannya ya, itu pasti ya nggak boleh masuk. Gitu batasan jamnya, apalagi mereka yang bukan saudaranya ya. Tapi kalau orang tua kandung, asal dia info itu orang tua kandung, kita kasih gratis sehari 2 hari gitu. Untuk nginap gitu ya, maksimal 2. Kalau 3 hari kita minta bayar yang hari ketiga aja lah gitu. Karena kan dia pakai listrik, air gitu gitu ya. Tapi kalau selama 2 hari kita kasih free tuh kalau ada yang penting orang tuanya. Gitu aja sih. Fasilitas yang lain-lain kerjasama dengan beberapa laundry juga kami Kak. Jadi, gitu, rekomendasi gitu ya Bu? Iya, jadi hanya 3 laundry ini yang boleh masuk ke kosan. Jadi mereka antar sampai depan kamar, ngambil depan kamar. Oke. Jadi dia antar jemput. Itu kasih harga khusus ke kasih anak kosan kita. Oke. Jadi harga miring yang khusus gitu kira-kira ya. Yang kalau dia mau kerja sama kita ya, si laundry-nya. Oke. Nah, tadi kan kita belajar bahwa Pak Tirta dan Bu Ira ini bisa memaksimalkan atau memanfaatkan fasilitas pinjaman atau kredit yang ada di luar untuk benar-benar mengembangkan bisnis propertinya ya Pak. Mungkin boleh di-share nggak Pak tipsnya waktu itu, misalnya apakah gimana sih milih KPR yang tepat dan bagaimana kemudian mengelola keuangan baik dari kosannya mungkin juga cicilannya ya, supaya itu kemudian yang sehemat mungkin gitu untuk bisa berkembang. Mungkin lebih ke tipsnya gitu kali ya. Oke, kalau dari pertama mungkin soal pemilihan bank atau KPR gitu ya. Ya ini saya juga pertama belajar juga ya bagaimana menentukan mereka, terutama dari bunganya yang sangat kompetitif. Itu yang saya sangat cari gitu. Kalau belum ya udah nggak usah di openin lah ya, karena kalau bunga itu tinggi itu sangat mempengaruhi cicilan kita, dan bunga awal saja sudah tinggi, apalagi nanti setelah floatingnya gitu itu akan lebih kaget lagi. Pengalaman saya dengan teman-teman yang bercerita dengan saya juga, sama-sama kita ya karyawan gitu ya, mereka yang ada cicilannya itu nggak kelar-kelar gitu loh. Ada yang ngambil 10 tahun, ada yang ngambil 15 tahun gitu ya, dan ini buktinya kelihatan teman-teman itu ternyata merasa kecewa karena naik terus kan cicilannya dia gitu ya, yang karena fix floating ya Pak ya. Iya, biar pertama mungkin fix dahulu floating, dan mereka ambil terlalu lama gitu.
Jadi memang mungkin ada kebutuhan yang lain ya, kita nggak tahu personal masing-masing. Cuman dari saya, advice saya mungkin gitu ya, dari apa yang pernah saya alamin adalah ambil dengan bunga yang rendah dan usahakan jangka waktunya jangan terlalu lama lah gitu. Jangan terlalu lama tuh berapa Pak? Kalau saya sih selalu targetkan maksimal 8 tahun. Maksimal 8 tahun ya? Kalau kita nggak bisa cicil 8 tahun, saran saya sih 10 tahun lah gitu ya. Max ya? Iya, maxnya 10 lah gitu. Dan itu pun kalau ada bonus saya sarankan untuk selalu dipercepat ya. Early repayment ya Pak? Iya, betul. Namanya early. Walaupun ada namanya penalti, ya tetap lebih murah daripada kita harus bayar ketika floating itu gitu. Bikinlah floatingnya nanti 10-11%, mungkin lebih ya sekarang bunga yang floating ya, yang sudah ngalamin sekarang. Tapi dibanding dengan penalti 2% kan jauh ya, gitu loh. Jadi better bayar penaltinya kalau saya gitu. Nggak tahu, mungkin ada lagi yang rumusan yang kita sering lihat ya, bahwa membayar yang setelah tahun pertama sudah dibayar, sebenarnya itu kita bayar bunga yang lebih besar gitu kan, dan ada yang menyarankan jangan gitu kan ya. Nah, itu mungkin silakan dipikirkan berbagai pendekatan. Kalau saya sih melakukannya tidak, tapi itu mungkin di negara lain mungkin karena bunganya memang rendah dan flat. Nggak tinggi ya, mungkin kayak US gitu ya, mungkin yang mereka ambil itu gitu. Tapi kalau negara kita enggak gitu. Indonesia ini yang kita sama-sama tahu bunga KPR itu termasuk yang tinggi. Jadi kalau lama, bayangkan lamanya kali bunganya itu gitu, pasti akan suffer. Tapi kalau bunganya flat ya rendah ya, no wonder pilihan kita adalah ambil yang lama gitu. Kalau sekarang kita tahu bunganya tinggi, apa kita mau gitu loh. Jangka waktu yang lama, harusnya logika aja kita nggak harus milih dong, gitu kan. So itu pilihan awal early banget untuk memilih untuk KPR gitu. Jadi kalau memang udah mau benar-benar agresif aja 8 tahun itu misalnya gitu ya. Jadi bareng-bareng dengan keluarga lama-lama nanti akan tidak terasa 8 tahun udah punya 1 unit dan disilakan berikutnya. Yang saya juga jadi dari pengalaman saya lebih ke tipsnya mungkin kalau mulai dari awal gitu ya, kita nggak tahu masing-masing ini ya family punya kemampuan gitu ya, tapi ini ilustrasi yang saya alami di mana contoh yang tadi saya sampaikan adalah misalkan karena ini kan anak-anak sekarang kan sangat kritis ya, ini oh iya gajinya gede gitu kan. Enggak juga gitu. Kalau saya perhitungkan waktu itu saya sebenarnya berapa kali dari UMK sih. Ya kalau itu 2015 lah 16 mungkin saya 4 kali atau 5 kali dari UMK gitulah. Ya itu yang saya ini artinya UMK berapa dikali 4 itu kurang lebih kira-kira gajinya gitu. Gaji saya waktu itu. Tapi yang saya save atau saya tabung adalah sekitar 50%. Sekarang kalau saya bikin ilustrasi aja, saya bisa nabung dari kantor gitu ya, misalkan saya bisa nabung 10 juta gitu ya. Nah ini harus kita ngomong ya frugal living ya, nggak mungkin kata-kata yang sekarang lagi ke tren gitu ya, harus hemat. Apalagi sebenarnya itu statusnya Bapak udah punya anak juga. Udah 3 gitu kan, uang sekolah dan gitu ya. Dan tabungan itu di luar cicilan tadi kan berarti Pak? Betul. Jadi benar-benar harus hemat tuh, memang udah ada niat gitu kan. Yang ini terkait dengan kalau dia keinginan untuk punya kos gitu ya ke depan gitu ya, sebagai ilustrasi kalau misalnya dia umur berapa ya, let's say bikin 25 gitu ya, lalu dia belum dengan income 4-5 kali. 4-5 kalau bisa ketemu. Oke, kalau nggak bisa berarti kita naikin baru di usia bikinlah 30 ya biar simple ya, usia 30. Lalu kalau dia ada tabungan berarti kan kurang lebih kayak simpan 10 juta sebulan gitu kan, 120 juta setahun. Atau buletin aja kalau ada bonus dia di umur 30 150 juta. Ya kalau saya sih ini start from nothing ya, mungkin dia ada yang lain-lain. Tapi mulai dari nabungnya nggak mungkin umur 30 dong gitu kan. Mungkin dia udah ada uang, let's say gitu udah ada tabungan-tabungan sebelumnya gitu ya. Akhirnya asumsi lah dari 30 mulai lagi tabungan sebelumnya dikumpulin lagi, bikinlah umur 32 gitu ya. Sudah ada uang bikin ada 1 miliar mungkin gitu ya. Kalau 2 tahun sisanya ada 300 juta lah sebelumnya, lalu harus cepat nih 120 juta kali 3 tahun ada 360, berarti uang sebelumnya ada 500 atau bikin asumsi 500 juta. Kan kalau untuk DP sendiri kan 20% ya, berarti kalau dikali 5 ya 2,5 miliar kan.
Jadi asumsi umur 32 punya uang 500 juta, itu sebenarnya kita udah bisa beli properti yang pertama dengan harga 2,5 M value-nya di saat hari ini, atau kalau nanti mungkin lain lagi udah harganya. Nah, harga 2,5 miliar itulah yang jadi modal gitu tuh. Itu harus ini mungkin itu hitungan kasar ya cepatnya. Buat yang rekan-rekan yang mau dan itu mirip dengan kita ya, keluarga yang nggak ada titipan warisan, nggak ada dukungan orang tua yang memiliki lebih, itu dari pure berdua gitu ya, bekerja suami istri gitu. Mungkin lebih cepat lagi kalau mereka dua-dua ada istrinya, suami istri juga lebih income lebih besar, sudah bisa gitu. Karena saya juga ada ya rekan gitu yang punya uang tapi 500 sampai 1 miliar tapi nggak ngerti mesti dikemanain. Nah itu kan larinya misalnya beli mobil atau yang kadang-kadang nggak produktif gitu sih. Oke. Nah Pak, waktu Bapak itu kan berarti kan dari income Bapak itu ada yang disisihkan untuk tabungan 20%, ada yang kemudian memang digunakan untuk cicilan properti, tapi kan berarti memang dari properti itu akhirnya Bapak mentargetkan gimana caranya properti ini juga bisa menutup cicilan itu. Betul. Nah, ketika bikin target itu hitung-hitungannya waktu itu gimana Pak, kalau boleh di-share kasarnya? Iya, saya juga typically orang yang memang mau sacrificing lagi ya dari awal, yang memang mau frugal juga nih. Jadi contoh yang ambil yang umur 32 tadi itu, kalau dari saya sih misalkan aset itu ya tadi, saya targetnya apakah bisa nemu nggak yang properti yang nanti udah saya ambil 2,5 miliar, gaji saya ada let's say 10 juta, ya kan buat nabung tadi ya, di luar operasional gitu ya di rumah, lalu ada biaya cicilan nih kan gitu kan, yang aset itu. Nah dia harusnya ingat di dalam inilah kehebatannya punya rumah kos gitu kan, karena setengah atau berapa persen dari itu dibantu oleh anak-anak kos gitu. Itu yang membuat perhitungan cicilannya jadi itu lebih masuk gitu. Contoh ya kalau 2,5 M itu mungkin kalau 1% aja jadi 25 juta. Contoh cicilannya sebulan. Itu kan orang kan ngeri juga ya. Cicilan 25 kan saya tadi gaji nabungnya 10 ya. Nah, harus mikir nih 15-nya lagi dapat nggak dari anak kos. Dari anak kos. Kalau masuk ditambahin tadi 10 udah all in aja. Udah berarti sebulan 25 nih. Kayak gitu kan. Cicilan kita ya. Tadi ini saya hitungannya cepat aja nggak dengan tadi segitu. Asumsinya kita tenor loan-nya juga kita batasin yang tadi. Batasin, nah tetap aja kalau saya 10 tahun ya gitu. Jadi kan tadi 10 juta kan inilah ya kasar nabung umur 32 berdua kalau suami istri bekerja ya. Mungkin aja kan lebih gitu ya. Jadi memang irit lah gitu ya. Nanti kalau ada tambahan. Iya, nah pendanaan. Atau ada strategi yang lain yang tadi kita sebenarnya temukan di mana income-nya tadi selisihnya 15 ya. Gimana caranya bikin kosan kita tuh lebih dari 15. Lebih dari itu. Jadi ada extra renov-nya gitu. Atau uang kosannya dinaikin tapi di fasilitasnya tadi dibenerin, ditambahin, diperbaikin. Jadi dia dari 15 naik nih ke 18 misalnya sebulan, atau tiba-tiba naik ke 21 gitu kan. Kan tinggal 4 juta lagi ini nyicilnya. Kan gitu ya. Lalu uang kita tadi itu ada kan yang dari 10 juta bikinlah 5 juta nabungnya. Di akhir tahun biasakan selalu kumpulin simpanan yang tadi dan selalu lunasin lebih cepat. Oke. Jadi ada uang yang jadi tadi. Jadi tiap tahun Bapak juga kayak merencanakan. Selalu gitu saya istilahnya saya bom. Atau early payment gitu. Setiap tahun saya selalu usahakan. Ada 50, 100 juta uang berapapun yang ada, saya nggak ini, dan bank biasanya nggak melarang. Setahu saya ya. Termsnya ada sih ya. Ada harus dong, nggak boleh dipercepat. Saya juga mau kalau ada bank yang begitu langsung saya nggak mau, karena saya memang orang yang nggak mau lama-lama gitu loh. Jadi cicilan kita sekarang udah nggak ada gitu ya. Cicilan mungkin yang lain mungkin lebih hebat lagi gitu ya caranya. Saya hanya mempraktekkan yang step yang sebenarnya nggak terlalu susah, possible banget buat dan bisa seorang. Dicoba oleh tadi di trial gitu. Pendapatan 4 sampai 5 kali UMR. Betul. Sebenarnya yang sudah punya dana sekarang kayak yang tadi saya mention angka itu misalnya, lalu punya income hari ini bulanannya dia dan istrinya ada saving sekian, sebenarnya bisa banget untuk dilakukan. Karena yang penting adalah berikutnya mulai explore rumah kosan yang bisa tutupannya
di 60-70%. Iya. Gitu. Sisanya ya masih gaji berdua gitu. Iya. Gitu sih. Nah, pelan-pelan naikin kosannya. Iya. Gimana income-nya, kosannya naik terus. Tahu-tahu nanti gaji kita masih utuh nih. Nah, itu tetap malah berlebih dari surplus dari kos-kosannya gitu kan kejadiannya. Ya, Pak? Nah, itu apa yang terjadi kan kadang-kadang rumah aset naik gitu kan, harga-harga kosan kadang-kadang naik gitu ya, kadang-kadang juga sama flat. Nah, very simple bisnisnya sebenarnya, model bisnisnya. Jadi nggak yang kayak gimana gitu, yang harus modelnya orang mungkin wow gimana gitu ya. Sebenarnya kayak udah dihitung di on paper gitu ya, dibuat perhitungannya, nggak very ini ya, visible gitu ya, nggak terlalu orang pinter banget harus ngerjain ya kalau menurut saya pribadi gitu ya. Sementara ini gitu ya, nggak tahu orang lain pendapatnya bagaimana. Gitu. Ya ini pelajaran yang sangat bagus sih Pak buat siapapun anak muda yang terutama pengen bisnis kosan. Dan mungkin kalau saya boleh tanya, gaya hidupnya berarti diatur banget dong ya Pak ya selama ini mungkin ya. Sangat frugal. Gimana tuh Bu? Karena berarti kan sangat ngirit dan gimana caranya keuangan tuh selalu aman untuk ini. Jadi sebenarnya yang pondasi kuatnya itu di yang properti pertama. Kalau yang kedua, ketiga, apalagi yang kosan keempat, itu nggak akan susah. Yang pertama ini dulu. Terus satu prinsip, kalau kita punya hutang, ingat kebutuhan daripada keinginan didahulukan, ya kan? Itu kami ya, Mbak, mobil dibilang awalnya ke Jakarta itu nggak ada, walaupun gitu. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa, karena tadi sebenarnya ada tabungan ya Bu. Iya bisa, tapi buat apa? Itu kan barang yang Jadi itu istilahnya orang Medan bilang dulu naik kereta. Kalau orang Medan bilang kereta, kalau di sini bilang motor. Oh kereta tuh motor ya? Iya. Itu berlima itu. Oh gitu. Di satu kereta, bayangkan ya Mbak. Itu saya udah duduk di besinya itu di belakang itu. Beneran tuh. Karena nanti kalau ada fotonya bisa kita share lucu ya. Iya. Karena ingat utang tadi. Nah, terus yang nggak perlu dikerjakan nggak usah. Misalnya kita ngumpul-ngumpul, gitu ya, ngumpul di kafe apa, jangan dulu deh. Ingat utang. Iya. Terus kalau mau memulai, ini kan anak-anak masih kecil-kecil ya. Di situ kebutuhan belum terlalu gede dibanding nanti anak kuliah. Jadi otomatis simpanan masih banyak, Yong. Iya. Dan masih bisa sangat disiplin terhadap rencana tadi ya. Iya. Terus kalau misalnya kita butuh dana, nggak perlu kayak kami ibu-ibu ya. Sebenarnya nggak perlu beli perhiasan nggak usah dulu deh. Beli baju-baju branded kalau kami ya nggak usah. Apalagi kayak saya hanya di rumah ya. Kalau cari dulu kantoran, kalau kantor kita harus ya. Di rumah kayaknya nggak perlu deh. Jadi tepat waktu membayar utang. Jadi bank itu percaya sama kita, jangan sampai kita di blacklist. Jadi walaupun cicilan kami masih ada, itu bank datang terus itu Mbak. Nawarin lagi, top up gitu-gitu. Iya, padahal saudara kami setengah mati katanya mau ngajukan. Mungkin pasti ada yang sesuatu kan. Ya jadi mungkin nambahin, kalau dari sisi bank pastinya dia kan seneng kalau ada orang meminjam, cuman memang dia harus checking gitu. Paling balik lagi ke yang tadi saya ceritakan, kebetulan kita lagi bekerja, sebenarnya itu modal gitu. Bank itu percaya kan. Dari mana? Dari slip gaji, mungkin dari reputasinya bapak ibunya gitu yang bekerja di situ, ya di perusahaan apa. Jadi kalau memang sekali lagi saya mau bilang sangat-sangat zaman ini ya. Saya nggak tahu karena saya kan nggak ngikutin yang sebelum-sebelumnya gitu ya. What happened dengan yang generasi kita sebelumnya, apakah susah atau gimana, tapi mungkin generasinya saya, generasi kita nih bunga bank termasuk menurut saya lagi murah-murahnya. Kalau saya juga boleh endorse gitu ya hari-hari ini ya, terlihat bunga bank itu ada yang promo lah, ada yang ini sangat kompetitif gitu, nggak tahu kita ke depannya kayak gimana. Kita semoga aja lebih baik gitu buat kita ya, dan kita pernah ngalamin bunga yang cuma 2%, 2,5 atau 3,5 sekarang untuk walaupun fix untuk 3 tahun gitu ya. Wow, itu menurut saya tuh kalau saya ada cash lagi gitu ya. Why not gitu ya kan? Kapan gitu? Kapan kita punya? Kapan lagi lah ya? Kapan lagi kita bisa punya aset dengan bunga yang dikasih, kita nggak punya uang kan, yang punya uang kan si bank kan gitu kan. Jadi intinya kan kita bukan nobody yang bisa punya aset ya kan, yang bisa beli set gitu kan dengan cash gitu. Kita kan orang yang benar-benar
mulai dari bawah, dari tengah, dan untuk mulai itu kan kita nggak ada modal. Modal kita ada reputasi di pekerjaan, nabunglah mungkin 5-10 tahun, 10 tahun udah punya uang sekian gitu kan. Ya, nanti pertanyaannya lagi nih kan yang lagi kritis ya, gimana nih umur 30 bisa nabung 1M tuh dari mana caranya kayak gitu ya. Kita nggak, iya kan, tapi sebenarnya bisa ya Bu, kan kita bisa pertimbangkan kalau dipercah lagi per bulan berapa. Lalu suami istri nabung berapa, nah dari situ ya topnya gitu mindsetnya, lalu turun ke pengeluaran berapa gitu ya, ini mesti gimana atau diinvestasikan kemana nih sekarang anak-anak udah mulai ngerti saham atau apalah gitu-gitu ya, saya nggak ngerti, saya juga hanya sedikit-sedikit aja gitu, tapi nggak mengarahkan orang-orang ke situ ya, cuman maksudnya kalau mau berkembang dananya ke arah 1 miliar mesti diperkirakan gitu apa metodenya, akhirnya sudah ada eksekusi gitu kan. Sekarang ini ya betul-betul bukan karena mentang-mentang udah bisa nih ngomong begitu, tapi memang secara reality ini bunga yang rendah, karena yang saya pernah mengalami, mungkin saya juga bisa salah ya, tapi bunga-bunga yang serendah ini itu dulu pernah lebih tinggi itu untuk meminjam intinya gitu ya. Jadi sekarang ini murah, jadi kalau rekan-rekannya ada yang udah ada kepikiran nabung mau tinggal execute gitu-gitu, itu dimanfaatkan lah ya Pak ya, menurut saya murah ya gitu ya, kalau menurut saya pribadi gitu. Sebelum nanti nggak tahu apakah bisa lebih murah atau lebih naik lagi, itu juga advice kita juga kayak mau ada uang contohnya gitu, terus kita berpikir kan mau ngembangkan uang kan gitu kan, pastinya kan kita istilahnya kan biar uang yang bekerja ya kan, selain kita udah kerja juga kan uangnya kan harus bekerja gitu kira-kira. Nah kemana yang bisa menghasilkan lebih besar daripada misalnya bunga bank gitu kan. Kalau dihitung itu bunga bank berapa gitu kan, tapi kalau kita minjem gitu kan, yang tadi minjem 1M dapat 5M lalu beli rumah, itu kan hasil cicilannya tadi saya bilang bisa jadi 20 juta, 30 juta dari uang kosan. Iya. Dari modal 1 miliar yang kalau kita nabung di deposito mungkin dapatnya saya nggak tahu berapa juta, 10 juta mungkin. Nah, setahun gitu ya. Sekarang saya dapat 10-20 juta sebulan. Kira-kira gitu ilustrasi kalau secara ininya on papernya. Jadi itu worth untuk dicoba dan dipertimbangkan. Dan sekarang fasilitasnya lagi ada, murah gitu ya, ini bukan mempromosiin orang bank juga ya. Tapi itu membuat pertimbangan gitu. Jadi misalnya ada yang hitung-hitung ini, terutama saya nggak ngejudge gitu ya, tapi ada yang mungkin overthinking ngitung-hitungnya gitu kan, atau terutama yang ibu-ibu mungkin takut gitu ya. Setuju sih, itu harus dipertimbangkan. Kalau memang nggak dunianya, jangan juga dipaksakan gitu. Tapi kalau saya pribadi saat-saat ini menarik ya buat pemain-pemain atau rekan-rekan yang belum pernah dan ingin mencoba. Ini pun kalaupun ada yang mau mencoba ya gitu, bukan ke arah memaksakan ke situ. Oke. Nah mungkin terakhir nih Pak, ke depan ada rencana atau mimpi apa nih mungkin Bapak dan Ibu di sini? Apakah mau tadi tuh mau menambah lagi kamarnya atau gimana tuh Bu? Pasti. Oke. Targetnya gimana nih Bu? Jadi kemarin ada tawaran juga kosan. Daerah mana itu namanya Bang? Yang terakhir. Oh Setiabudi ada. Setiabudi juga. Oke. Cuman jumlah kamarnya dia kecil. Jadi saya tuh gini Mbak, harus kayak anak tangga. Jadi awal 4, terus gitu ya, 10, Bu? Oke. Langsung 20, 30. Ini yang jual cuma 15. Aku bilang belum dulu, aku bilang. Jadi aku cari mungkin di atas yang 30. Di atas 30. Iya, jadi yang bisa dijadikan di atas 30 walaupun cara mainnya tetap direnov bisa gitu. Iya, walaupun nanti bisa ditambah sendiri tapi mulainya at least lebih dari yang ini gitu ya. Terus harus posisinya kami memang carinya selalu di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Di daerah yang udah familiar juga ya. Iya, jadi kami menghandle-nya enak loh Mbak, berdekatan ini di antara 3. Karena Ibu masih keliling sendiri juga ya Bu? Iya, walaupun udah pakai asisten, kita harus backup. Iya. Oke, siap. Karena beda kalau udah ownernya turun tangan itu, anak kos itu tahu itu. Wah, Ibu udah turun gunung katanya gitu. Itu komen anak kos. Gitu. Nggak seperti baru berapa hari yang seminggu yang lalu kami berdua turun. Wah, beda banget kalau udah Ibu turun katanya. Oke. Iya. Ada target setahun berapa Bu?
nambah properti atau belum? Ya, kayaknya kalau makin jauh ini kayaknya kan cicilannya makin cepet nih. Nah, ya kalau bisa setahun sekali kenapa enggak? Iya, kenapa enggak gitu ya. Oke, amin. Kita doakan bareng ya, semoga mimpinya Pak Tirta sama Bu Ira ini tercapai nih. Mungkin di tahun ini, tahun depan gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Baik, mungkin itu terima kasih banyak Pak Tirta, Bu Ira udah mampir. Thank you. Siap, semoga nanti ya siapa tahu kita bisa diundang lagi di episode selanjutnya. Terima kasih untuk yang udah mendengarkan podcast Obrolan Singgah. Kita sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Anggit, izin pamit. Dunia properti makin melejit. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Dadah.